Baik, selamat malam semuanya. Kali ini bertemu dengan saya, Juan Dono, yang akan melakukan podcast dan wawancara dengan Pak Henry selaku penutur Basi Acong di Desa Kampung Panjang. Perlu diketahui bahwa Pak Henry ini adalah salah satu dari 3 penutur aktif yang ada di Desa Kampung Panjang. Jadi Pak, mungkin kita sharing-sharing aja Pak ya. Ya, Tanya jawab aja. Di sini Pak, kan berdasarkan hasil yang kami analisa kemarin, di Kampung Panjang hanya menyisakan sekitar 3 penutur ya Pak. ya. Apakah itu betul Pak? Jadi di Kampung Panjang sebenarnya yang aktif itu eh, ada 3 penutur. Sementara yang lain itu eh, ya bisa juga Basi Acong, cuma nggak aktif. Kadang-kadang hanya aktifnya di acara-acara pernikahan yang ada di sementara. Sementara untuk kegiatan-kegiatan semacam dari Basi Acong mereka kurang aktif. Jadi di Kampung Panjang ini yang aktif tuh kami yang kalau orang sini bilang eh, hanya lembago daripada kesukuan yang ada di Kampung Panjang ini. Karena kami yang datang ke Kampung Panjang ini biasa disebut dengan lembago. Jadi kami lembago inilah yang sering aktif di Basi Acong, Basi Sambo di desa Kampung Panjang. Berarti Bapak aktif ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, mungkin sejak kapan gitu Bapak mulai belajar dan tertarik sama Basi Acong nih Pak? Sebenarnya kalau masalah tertarik dengan Basi Acong sudah lama. Tapi kalau saya pribadi, saya fokus Basi Acong tuh mulai di tahun 2014. Itu yang saya fokus. Sebelum itu kadang kadang saya datang, kadang tidak. Artinya kalau minat Basi Acong itu sudah lama, karena memang ayah saya itu sebenarnya orang Basi Acong juga. Tapi saya tidak pernah belajar sama ayah saya. Saya belajar sama guru-guru yang lain. Uh, yang saya aktif dalam kegiatan wirid Basi Acong itu yang terkadang saya bikin kegiatan-kegiatan itu malah di rumah saya karena 2 tahun di rumah saya menghadirkan kawan-kawan dari tim Basi Acong yang lain di rumah saya selama 2 tahun. Jadi artinya kegiatan Basi Acong Sesambo itu saya lakukan di Desa Kampung Panjang ini bahkan di rumah saya selama 2 tahun dengan menghadirkan kawan-kawan Basi Acong dari desa lain. Uh, jadi semenjak dari 2014 itulah saya fokus mempelajari baik itu tentang arti dan makna bahasa Aceh itu, kemudian dengan kalau orang sini bilang cacau-cacau bahasa Aceh itu karena si Aceh itu punya juga cacau alur. Tidak semua kata-kata itu bisa kita pakai tergantung suasana daripada acara itu. Oh, berarti udah lama Pak ya? Cukup lama lah. Ah, 2014 saya fokus. Sebelum-sebelum itu cuma itulah kadang saya datang, kadang tidak. Sehingga tidak ada yang singgah secara secara teratur tentang bahasa Acong. Hanya kutipan-kutipan dari bahasa Acong saja yang saya miliki sebelum 2014. jadi Pak, selanjutnya gitu kan Basi Acong di Desa Kampung Panjang ini kan mungkin banyak yang minat Pak, tapi kurang ingin mempelajari Pak. Jadi sempat tanggapan Bapak itu bagaimana Pak terkait hal itu? Memang bahasa Acong, bahasa Sambo ini butuh waktu dan butuh keseriusan dalam mempelajarinya. Karena apa? Karena belajar Acong ini tidak bisa mengandalkan tulisan dan memang harus praktek langsung. Dan inilah yang tidak diminati oleh masyarakat Kampung Panjang. Karena bahasa Acong itu perlu minat terlebih dahulu. Kalau minat saja tidak ada, otomatis tidak akan mau mempelajari. Salah satu contoh, ketika ada orang bahasa Acong dalam acara pernikahan, terus kita tidak mau mendengarkan, berarti kita tidak minat. Jadi pertama harus minat dulu untuk mempelajari. Karena bahasa Acong itu tidak bisa dipelajari hanya dengan tulisan. Kita harus memahami makna dari kata-kata yang kita baca dalam Acong itu. Karena dalam Acong itu penuh ada pesan dan ada pesan-pesan yang tersampaikan kepada anak kemerdekaan kita ketika kita dalam prosesi kalau orang sini bilang
mantau anak kemanakan, karena orang sini laki-laki yang diantar ke rumah perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Econg itu banyak tema-temanya, banyak alur-alur ceritanya, dan itu perlu kita ketahui apa maksud dan tujuan dari kata-kata yang kita sampaikan dalam merunding bahasa Econg bahasa Sambo itu. Jadi Pak, kan tadi Bapak nih bilang ada makna-makna dan ada nilai-nilai juga kan Pak. Iya. Jadi mungkin nih saya akan bertanya Pak, karena eh, Basi Acung ini juga merupakan, saya di sini juga belajar soal Basi Acung kan Pak. Iya. Jadi mungkin boleh Pak sampaikan contoh-contoh makna-maknanya yang ada di dalam Basi Acung itu Pak. Nah, jadi salah satu contoh pesan yang kita sampaikan kepada anak kemenakan yang ketika kita mengantarkannya ke rumah istrinya. Dalam bahasa Siacuang, salah satu contoh pesan dalam bahasa Siacuang itu eh, ada bahasanya gini, kosek-kosek daun pimpiang, kusuk-kusuk bulu ayam, pawon akan menyelesaikan. Kusuk ambuik di kepala, sodang minyak di tangan menyelesaikan. Apa maksudnya itu? Kosek-kosek daun pimpiang itu ketika terjadi apa namanya kesalahpahaman atau kita bertengkar dengan istri kita. Kusik-kusik bulu ayam pawon akan menyelesaikan. Artinya apa? Permasalahan rumah tangga itu jangan sampai diketahui orang lain terlebih dahulu. Cukup kita suami istri yang menyelesaikan. Itulah maksud daripada kusik-kusik bulu ayam pawon akan menyelesaikan. Artinya paru itu pawu itu paru dia menyelesaikan sendiri yang ada di badannya. Kemudian ditambah lagi kusui ambui di kepala, sodang minyak di tangan menyelesaikan. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita, suami istri, barulah kita mengadu ke pihak ketiga. Entah itu ke keluarga, entah itu ke nenek mama kita. Tapi belum boleh masuk pihak lain-lain. Itu pesan yang kita sampaikan ke anak kemenakan kita. Kusui bulayam, Pawo menyelesaikan, kusui ambui di kepala, sodang minyak di tangan. Sodang minyak di tangan itu artinya udah ditambahkan minyak menyelesaikan rambut di kusuk apa. Artinya udah ada masuk pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa jadi ayah, bisa jadi datuk atau orang di sini bilang mama daripada istri kita. Tapi bukan mama pasukan. Belum ke ranah itu. Kalau nanti karena nama pasukan udah besar. Udah besar. Itulah salah satu contoh pesan yang kita sampaikan kepada anak kemenakan kita. Kemudian ada salah satu contoh lagi dalam bahasa Jepang itu pesan juga yang kita sampaikan kepada anak kita dalam bahasanya gini, si Jawa samo kita tanai, andiko samo kita jujur. Si Jawa itu artinya lembago. Bisa diartikan semondo. Artinya semondo itu saling menghargai. Kita kasihkan contoh menghargai semondo itu. Misal saya datang di Kampung Panjang ini, berarti saya semondonya orang Kampung Panjang ini. Ketika saya menempati rumah tua, rumah yang katakanlah rumah orang tua dari istri saya yang menempati rumah itu. Kemudian ada tanaman di sekitar rumah itu yang mungkin entah abang istri saya yang nanam, pokoknya semondo dari saya, artinya kakak dari istri saya, itu kakak istri saya itu nggak boleh langsung mengambil tanaman itu. Harus izin dulu dengan kami yang menempati rumah itu. Begitu juga sebaliknya. Misal ada pokok rambutan di sebelah rumah itu yang mungkin udah condong ke rumah atau pokok kelapa yang condong ke rumah. Saya selaku yang menanti rumah, selaku orang Semondo, nggak boleh langsung menebang atau memangkas pohon rambutan tersebut tanpa seizin abang atau Semondo saya di pihak istri. Itulah artinya si Joa sama kita tane, di semua kita. Si Joa itu Semondo sama-sama kita hargai. Itulah contoh pesan-pesan yang kita sampaikan ke anak kemenakan dalam acara Basya Comu Sambo dalam mengantarkan anak kemenakan ke rumah istri. Jadi tidak hanya sekedar sastra lisan ya Pak. Nah, Jadi dia punya banyak makna. nilai-nilai hidup di dalamnya Pak. Dia punya makna. Banyak kesan-kesan pesan yang disampaikan dalam itu. Ada juga bahasanya kok tinggi si kau yaos kan dilongkai, kok anda bilang-bilang kan diosoki. Apa artinya? Kalau umur kita lebih tua daripada kakak atau abang istri kita tuh, karena istri kita adalah adiknya, kita tetap
ada panggilan entah abang, entah kakak sama sekalipun umur kita tua. Begitu juga sebaliknya. Walaupun umur kita muda, tapi istri kita, kakak dia, umur adiknya itu lebih tua juga adiknya dari kita. Tapi karena istri kita kakaknya, yang adiknya tadi yang lebih berumur sama kita, tetap panggil abang sama kita. Itulah artinya, kok tinggi si kau yaro, kadilongkai, kok onda si bilang-bilang kadisuti. Itulah pesan yang terus kita sampaikan ke anak kemanakan waktu kita bahasa sambau mengantarkan dia ke tempat rumah istrinya. Ini kan Pak, tadi kita udah ngobrol tentang bahasa Acong juga. Terus ini Pak, juga mau nanya, barangkali nanti yang nonton nanya kan, bahasa Acong ini ditempatkannya di mana aja sih Pak? Dia Secong tuh banyak temanya. Cuma sebagian dari tema itu udah nggak terpakai karena kondisi zaman. Apa tema yang tidak terpakai lagi sekarang ini? Kalau dulu orang dulu ketika ada pesta itu mau ngidangkan jambu nasi itu minta izin dulu sama nenek mama. Sekarang itu udah nggak terpakai lagi karena kondisi zaman. Sehingga sekarang jambu itu udah disusun waktu acara pesta itu sebelum tamu-tamu masuk ke dalam rumah. Kalau dulu masuk dulu tamu-tamu ke rumah, baru jambu itu dihidangkan dengan minta izin dulu kepada nenek mama. Nah, jadi yang satu ini sekarang udah jarang terpakai. Kemudian ada namanya ulu jambau. Ulu jambau, istilahnya kita mempersilahkan nenek mama untuk makan hidangan yang telah kita persiapkan. Kemudian di acara-acara pesta ada nanti namanya bertanya simpang ompe. Bertanya simpang ompe itu bertanya kepada lembago. Karena dalam rumah itu yang berkuasa itu lembago. Disuruh makan semua lembago itu masa kita makan. Diizinkan semua lembago kita berunding, baru bisa betul. Kalau lembago tidak mengizinkan, kita tidak boleh berunding. Karena yang berkuasa di rumah itu lembago itu. Nah, jadi kita dalam bahasa Batanyo simpang ompe namanya dalam istilah mahasiswa. Kemudian setelah itu ada namanya ulu jambau. Kemudian setelah itu ada namanya dalam pernikahan kalau orang sini bilang agak endai namanya itu kan. Agak endai itu ada namanya nanti ulu tepak. Setelah ulu tepak itu ada namanya sio bagagang. Sio bagagang itu menyerahkan anak kemanakan, yang laki-laki diserahkan ke nenek mama perempuannya, yang perempuan itu diserahkan ke nenek mama laki-lakinya. Artinya disitulah bahasanya kemanakan batu kobat timbang. Kemanakan datuk, mbak mama kayak kami yang datang, kemanakan kami yang datang, mbak mama kayak datuk yang menanti. Itu sio bagagang. Kemudian ada namanya setelah itu basi Jawa. Basi Jawa. Basi Jawa, pitau petokat seperti yang sampaikan tadi, memberikan pesan-pesan kepada anak kemanakan yang diantar ke rumah istrinya. Kemudian setelah itu ada juga siacong itu dipakai dalam acara tunangan. Tunangan. Kalau orang sini bilang biasanya manto tando. Namun ada juga Mbak siacong yang sebelum manto tando tuh, yang sekarang jarang juga dipakai ya semua orang. Tema itu adalah tema Manyuwo. Manyuwo. Karena anak zaman sekarang dia nggak dijodohkan lagi. Dia udah pandai cari pasangan masing-masing, udah masak dia berdua, baru sampai ke sama orang tuanya. Kemudian baru diantarkan tanda atau tando kalau bahasa sini kan, acara tunangannya. Kemudian setelah acara nikah, setelah kita tadi kita ketokat tadi, ada juga lagi siacongnya itu siacong minta tando. Karena di awal tadi kita ada yang memberikan tando atau di acara tunangan kita kasihkan tanda entah cincin apa namanya. Ada juga setelah acara itu siacongnya minta tando namanya, minta tandonya. Namun perlu dipahami di sini kalau secara adatnya kalau tando itu berupa cincin emas jarang orang minta. Karena itu bukan tanda adat. Kalau tanda adat itu, kalau orang sini bilang golang kose, itu golang yang kepunyaan nenek mama. Ada yang bilang subang, ada yang bilang pondiang. Pondiang itu semacam ikat pinggang. Dan itu adalah tanda-tanda adat yang dipakai dalam adat.
Jadi tanda yang bisa diminta itu sebenarnya golang kosek, kemudian subang, kemudian pondiang namanya. Itu tando yang boleh diminta. Namun ada juga sebagian kawan-kawan yang Basiacong Sambo itu karena desakan orang rumah, tolong minta lagi tandanya. Artinya emas, karena mungkin tunangan kemarin 1 emas atau 2 emas. Jadi pihak keluarga itu kan karena itu tando bahasa kita, dia minta lagi setelah nikah itu. Ada juga yang itu. Namun secara adat, tanda yang atau tando yang boleh diminta itu adalah tanda adat. Yang tanda adat saya bilang tadi itu golang kose, pondiang, ataupun subang. Itu sebagai tanda. Kemudian ada juga tema-tema session di luar pada itu Basiacong menjemput orang yang istrinya meninggal. Ada juga itu. Namun kebanyakan orang sudah tidak mempelajari lagi. Karena kalau orang sini bilang uh, menjapui bini setelah kematian bini itu, menjapui yang laki-laki setelah istrinya meninggal. Untuk apa gunanya itu dijemput? Padahal dia misal udah bikin rumah sendiri, dia yang bikin rumahnya, tapi kok masa dijemput lagi secara adat? Itu adalah prosesi adat. Artinya itu membuktikan bahwa laki-laki yang tadi beristrikan di suatu tempat itu, istrinya meninggal, kemudian dijemput secara adat, membuktikan bahwa laki-laki ini masih memiliki keluarga. Itulah maksudnya. Bukan harus dibawa pulang laki-laki itu, tapi prosesi adatnya gitu, menyebut orang yang kematian istri atau kematian bini. Dalam bahasa adatnya biasanya disampaikan itu dalam waktu penjemputan itu, bahasa yang dipakai biasanya togo sake togede. Artinya apa? Kuatnya seseorang itu berada di situ karena ada istrinya. Dan jatuh, sakit pun jatuh. Kalau istrinya meninggal, artinya dia harus keluar dari rumah. Bukan berarti harus pindah, enggak. Tapi maksudnya itu dia jemput secara adat karena dia masih memiliki keluarga yang lain. Nah, itu maksudnya. Banyak tema-tema session tuh yang ada yang tetap dipelajari oleh sebagian kawan-kawan bahasa Sesong, dan ada yang tidak dipelajari lagi. Contohnya tadi itulah menghidangkan jambau atau manyuwo, itu udah nggak dipakai lagi karena keadaan. Karena zaman sekarang manyuwo tuh anak-anak muda sekarang udah pinter nyari pasangannya masing-masing. Jadi Pak, ini kan ke seputar di mana saja Basiacong itu diterapkan. Jadi mungkin selanjutnya Pak, gimana pesan dan kesan Bapak terhadap masyarakat Kampung Panjang soal budaya Basiacong ini Pak? Kalau terkhusus masyarakat Kampung Panjang, kadang itulah yang bikin kita sedih juga kan. Hampir dikatakan seluruh enggak juga kan. Tapi kebanyakan masyarakat Kampung Panjang ini kurang minatnya dalam bersesong. Sehingga ketika ada pesta pernikahan anak-anaknya atau kemenakannya, baru sibuk nyari orang bersesong. Seharusnya kami yang datang ke Kampung Panjang hanya sebagai lembaga. Lembaga itu suluhnya kampung di suku yang ada di Kampung Panjang ini. Menurut saya, asli suku saya itu Petopang. Saya beristri di Kampung Panjang dengan orang Piliang. Saya ini suluh kampung orang Piliang. Suluh kampung orang Piliang. Tapi ketika orang Piliang asli tidak ada yang bisa Basiacong, entah karena kurang minat atau kan tidak pandai, maka saya selaku suluh kampung orang Piliang itu berkewajiban melunasi hutangnya. Karena Basiacong itu semacam hutang. Hutang dalam artian bukan hutang uang, bukan hutang piti, tapi hutang adatnya. Jadi dalam bahasa adatnya ada bahasanya gini. Kalau di rantau, bolo nagoi. Kalau di nagoi, bolo kampung. Kalau di kampung, bolo suku sokat. Artinya apa? Ketika kita dirantau, terus ada pernikahan, terus kalau kan malu negeri kita, asalkan kita satu negeri, misal ini kenegaraan Itiris, nanti kalau dirantau tidak, kalau kan malu kenegaraan itu,
suku apapun kita harus tampil untuk membantu supaya negeri ini jangan malu. Kalau kita di kenegrian, misalnya ini kan kampung nih, kenegrian terus kan sebelah sana. Kalau seandainya kita berada di kenegrian, artinya Bado di Nagoi, maka kita harus bela kampung. Ini misal ada anak kemenakan yang di luar kampung kita ini harus jantan. Terus tidak ada yang pandai bahasa Acong, tidak ada yang bisa mengantar anak kemenakan. Maka kita harus mengantarkan anak kemenakan sekalipun tidak kemenakan kita, karena kita harus menjaga nama kampung. Atau istilahnya kalau neregai bolo kampung. Jangan sampai kampung ini malu karena tidak ada yang bisa merundingkan si Acung. Nah, kemudian kalau di kampung bolo suku sokat. Artinya apa? Kalau di kampung kita ini kita harus bolo suku kita. Semacam saya, kampung saya di Kapur Desa Senayan, ketika ada acara pesta di Kapur tuh saya harus bolo, harus jaga kampung saya Kapur itu. Jangan sampai kampung saya itu malu karena tidak ada yang pandai secong. Makanya kalau di kampung bololah suku sokat. Nah, suku sokatnya semacam suku Pitopang, suku Piliang, suku dan lain-lain. Itu suku sokat. Oh, jadi menambah pemahaman baru lah Pak. Mungkin bagi saya, teman-teman yang sedang berkegiatan di sini dan penonton lain. Jadi Pak, mungkin terakhir ya Pak, tidak berlama-lama juga. Mungkin boleh Bapak contohkan sedikit Pak bahasa Acong seperti apa sebelum kita tutup? Yang secong yang tema yang mana? Yang gampang aja gitu Pak. Nah, kita contohkan gini. Di yang mudah-mudah aja dari itu secara umum. Kita contohkan Ulu Jambau. Ulu Jambau itu pertama disampaikan oleh Limbago. Limbago itu kepada nenek mamanya. Jadi si Limbago dia manggil Datuk tadi. Misal kita kasihkan contoh lah di pesukan saya contohkan karena saya orang Pitopang kan. Saya contohkan di pesukan saya Pitopang. Misal saya panggil kita andaikanlah di pesukan Piliang karena saya lembaga orang Piliang. Saya panggillah nenek mama orang Piliang nih. Nah, salah satu contoh Datuk Selangkuto lah saya cerita. Jadi saya selalu lembaga manggil, oh Tuk Selangkuto. Jadi Tuk Selangkuto jam, yo. Jadi saya bilang harus dulu ya, assalamualaikum kata Datuk. Jadi dijawab oleh Nema, waalaikumsalam. Nah, jadi dimulailah kalau kita lu jambu iko boso bak katuang. Nah, sewang di langit tu tandakan pane gabak diulu tanda pengujan. Sungguh kumpai nang bayin tu kembang namanya. Nak diantau je muka sampai tu na dulu muka berjawa. Sampai dia tengok kiri kanan tu dipandang pulau ile dengan mudia. Dia lau pun nang tampak tu bunyi nang kedongan. Upon nang tampak tu dia tempat ayu nang terletak hidangin nang sesadia. Maka suik kami oleh bapa datuk. Tumbuh dia nasi minta semua dia makan tu. Tiba dia minta pulau semua dia minum. Atau tidur di penjangi itu sampai betabi. Sudah itu sampai ke datuk. Itu adalah bahasa Acong yang batangnya aja tidak. Karena dalam bahasa Acong pun boleh pakai pantun. Intinya jangan lari daripada pokok dari bahasa Acong. Apa dari ucapan tibo dayu tak diminum tibo dari masih. Itulah soto di tengah ucapan. Jadi intinya kita minta kepada mereka itu kalau tibo dayu minta semua diminum tibo dari nasi. Itu imbauan dari lembaga yang kita panggil karena mama dari istri kita itu bilang sejak ini sampai di lembaga sampai pulang kampung sudah kemudian panjang malah ada ibu biasa disawiti tunggu di kantor bisa pulang menjawab mungkin karena mau jawabnya kata lembaga sempat tadi sebagai mulang kata lembaga sabit bunyi di lembaga pakai ayu nanti letak hidangan atau sabit waktu pada itu contohnya lembaga minta semua diminum tuh koordinasi terus semua dimakan minta kata lembaga menjadi gambo dia tidak perlu tercancang sekali pun tidak perlu termakan sekali lagi kalau ada apa di lembaga boleh berkantun kamu dia pengalaman panjang sepanggu pada bulan wajib kami lain yang wadang di bulan aku tentu ada bulan apa atau digantung satu tali di bulan saya seperti itu
sama tahu ambon mabit di luar kota bersama. Itulah salah satu contoh jawaban dari itu salah satu contoh di cara kerja. Yang panjang lagi intinya sampai Datuk tadi mengatakan iyo kita mulai masuk perjalanan. Barulah nanti kalau silakan makan kita mulai tuh bismillah. Itulah kira-kira akhir daripada bahasa Cuang Ulu Campur. Sampai nenek mama itu mengatakan kami temu jati suci. Kemudian barulah lembaga itu menyampaikan sanang dalam hati itu dah sendiri kaki izin ada apa minta lepas berdoa lepas nanti disampaikan kita mulai itu dengan bismillah. Kira salah satu contoh dalam bahasa contoh sambil ini tentang anak tema-tema bahasa contoh lain. Jadi itu nih teman-teman. Tidak hanya sastra saja, tidak hanya kebudayaan saja, jadi juga banyak nilai-nilai moral nih di dalam bahasa Chong itu ya Pak. Jadi itulah yang jadi alasan mengapa kami ingin mereaktualisasi kembali bahasa Chong ini agar lebih dekat dengan masyarakat di Desa Kampung Panjang. Mungkin itu saja pada hari ini kawan-kawan dari kami. Ditutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang telah membantu kita kembali. Mudah-mudahan dengan kegiatan melalui kebudayaan lokal bahasa Nusantara ini menambah minat daripada masyarakat khusus masyarakat Desa Kampung Panjang ini. Amin, amin Pak. Kegiatan nanti bahasa Nusantara tetap lestari di bumi adat khusus di Desa Kampung Panjang. Amin, amin Pak. Jadi teman-teman, mungkin sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.